Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala: "Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kita menyambung keterangan episode yang lalu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keseluruhan ayat-ayat yang memberikan tentang kemusnahan umat manusia, ada 6 ayat diantaranya yang berbentuk memerintahkan, memeriksa atau menyelidiki bekas-bekas atau peninggalan manusia-manusia purba tersebut. Dan pada ke-6 ayat menampilkan kalimat yang senada pada kata-kata peringatannya, seolah-olah kalimat yang diulang-ulang pada setiap ayat. Dan pada kalimat keterangan sebab dan akibat daripada kejadian menggambarkan sedikit berbeda antara ayat satu dan lainnya. Ini menunjukkan generasi yang satu dengan yang lainnya keadaannya sedikit berbeda. Maka dari 6 bentuk keterangan ayat-ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa sudah terjadi 6 kali kemusnahan besar-besaran yang bentuk kejadiannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan pada pemusnahan ke-6, kalau kita lihat keterangannya, pemusnahan berbentuk lokal dan berulang-ulang. Dan 6 ayat yang menerangkan kemusnahan sesuai bilangannya dengan 6 sejarah kemusnahan umat manusia yang dipimpin oleh rasul-rasul sebagai berikut. Yaitu 1. Nuh alaihissalam, 2. Hud alaihissalam, 3. Saleh alaihissalam, 4. Lut alaihissalam, 5. Syuaib alaihissalam, dan 6. Musa alaihissalam. Untuk jelasnya bentuk ayat-ayat yang menerangkan kemusnahan yang sesuai dengan ke-6 umat manusia, dengan kemusnahan umat manusia pada zaman rasul-rasul tersebut di atas, dapat kita perhatikan sebagai berikut. Ayat yang menerangkan kemusnahan yang pertama ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Untuk mempersingkat waktu, kita hanya membaca terjemahannya saja. Surat 47 ayat 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan mereka bagaimana adanya kesudahan orang-orang dari sebelum mereka, membinasakan Allah atas mereka, dan bagi orang-orang kafir akan sepertinya. Ayat yang kedua, ayat yang menerangkan pemusnahan kedua ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Yang arti daripada ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Atau tidakkah mereka berjalan di muka bumi, kemudian memperhatikan mereka bagaimana adanya kesudahan orang-orang yang ada dari sebelum mereka. Keadaan mereka lebih teguh dari mereka, kuat-kuat dan banyak kekayaan di muka bumi. Kemudian dihukum mereka oleh Allah dengan dosa mereka, dan tidak ada bagi mereka dari Allah perlindungan. Ayat yang ketiga, ayat yang menerangkan pemusnahan yang ketiga ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada Nabi Saleh alaihissalam. Yang arti ayat, apakah tidak berjalan mereka di muka bumi, lalu memperhatikan mereka bagaimana adanya kesudahan orang-orang dari sebelum mereka. Keadaan mereka lebih banyak dari mereka dan lebih teguh dan lebih kuat-kuat dan banyak kekayaan di muka bumi. Kemudian apa-apa kekayaan dari mereka tidak ada mereka dapatkan. Ayat yang keempat, ayat yang menerangkan pemusnahan yang keempat ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Surat 30 ayat 9. Yang artinya, atau tidakkah berjalan mereka di muka bumi, kemudian memperhatikan mereka bagaimana adanya kesudahan orang-orang dari sebelum mereka. Keadaan mereka lebih teguh dari mereka, kuat-kuat dan banyak hasil bumi. Pembangunan mereka lebih banyak dari pembangunan mereka. Dan didatangkan kepada mereka rasul mereka dengan keterangan yang jelas. Maka tidak ada Allah menzalimi mereka, akan tetapi keadaan nafsu mereka lah yang menzalimi mereka. Ayat yang kelima, ayat yang menerangkan pemusnahan yang kelima ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Syuaib alaihissalam. Surat 35 ayat 44. Yang artinya, atau tidakkah berjalan mereka di muka bumi, lalu mereka memperhatikan mereka bagaimana kesudahan orang-orang dari sebelum mereka, dan keadaan mereka lebih teguh dari mereka, kuat-kuat, dan tidak ada bagi Allah yang melemahkannya dari sesuatu di langit dan tidak di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ayat yang ke-6, ayat yang menerangkan pemusnahan yang ke-6 ini sesuai dengan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Surat 6 ayat 6, yang artinya, tidakkah mengetahui mereka berapa banyaknya memusnahkan kami dari sebelum mereka, dari masa yang meneguhkan kami mereka di muka bumi tidak seteguh bagi kamu, dan mengutus kami
awan atas mereka yang banyak menurunkan hujan dan menjadikan sungai yang mengalir di bawah mereka, dan mengarang kami dari sesudah mereka masa atau generasi yang lain. Nah, demikianlah 6 bentuk ayat-ayat yang menerangkan kemusnahan-kemusnahan beserta sebab dan akibatnya. Namun ditambahi dengan apa-apa yang mereka dapatkan, apa-apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, kita meneliti maksud-maksud ayat tersebut. Demikianlah ayat-ayat yang memberitahukan pemusnahan yang sesuai dengan 6 generasi yang telah dimusnahkan Allah, yang dipimpin oleh 6 rasul yang diingkarinya. 6 ayat inilah yang terdapat di dalam setiap ayat menerangkan sebab dan akibat kemusnahan generasi umat manusia. Kemusnahan umat manusia tersebut dan berbentuk pemberitahuan kepada generasi sesudahnya. Sebab dan akibatnya yaitu sesuai dengan keadaan generasi itu masing-masing. Dan ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan keterangan pemusnahan generasi setiap di dalam satu ayat tidak menerangkan secara lengkap sebab dan akibat yang terjadi, akan tetapi hanya sekedar membantu menerangkan sebab dan akibat terjadi pemusnahan tersebut. Keterangan yang lebih lengkap dengan dilengkapi oleh ayat-ayat yang membantu menerangkan akan kita temui dalam sejarah sesudah Adam alaihissalam, nenek moyang manusia, diturunkan ke bumi dan berlanjut sampai kepada zaman kita sekarang. Setelah kita ketahui dengan jelas bahwa sesudah terjadi 6 kali pemusnahan besar-besaran penduduk bumi ini yang menimbulkan berganti-gantinya generasi manusia menempati bumi ini semenjak dari nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dengan demikian berarti kita adalah generasi yang ketujuh yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa peringatan yang terakhir. Apabila generasi yang ketujuh ini tetap berperilaku seperti generasi-generasi yang lalu, yaitu ingkar dengan peringatan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pengalaman dari generasi demi generasi, tingkah isi generasi itu akan terulang kembali, dan kemusnahan umat manusia akan kembali terjadi. Maka setelah itu akan muncul kembali generasi yang baru meneruskan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terakhir, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa peringatan atau ajaran yang terakhir. Dari 6 kali pemusnahan yang terjadi, kalau kita perhatikan seolah-olah merupakan penyaringan-penyaringan umat manusia yang akan diteruskan supaya generasi yang akan datang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Dan dari keterangan pemusnahan generasi umat manusia tersebut selalu diterangkan bahwa generasi yang musnah selalu lebih besar dan lebih kuat dari generasi sesudahnya. Akan tetapi pada generasi yang langsung sebelum kita atau pada pemusnahan generasi
Yang keenam, kebesaran tubuh mereka tidak diterangkan dengan lebih menyolok, lebih menjolok. Ini berarti kebesaran tubuh mereka daripada kita tidak terlalu jauh. Namun mereka tentu lebih besar daripada kita. Nah, demikianlah pemusnahan generasi yang diceritakan Allah dari Al-Quran. Sayang kita selalu dibatasi oleh waktu. Akan kita teruskan di episode yang akan datang. Jika mana yang kita baca belum dimengerti, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan senang hati. InsyaAllah Allah memberikan petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.